Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pembahasan revisi KUHP masuk tahap akhir dan siap disahkan dalam waktu dekat. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra menegaskan DPR terbuka terhadap masukan publik dalam penyempurnaan rancangan undang-undang ini. Pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP saat ini telah memasuki tahap akhir, berada pada fase perumusan norma-norma secara lebih detail, serta tahap sinkronisasi antar lembaga, sehingga siap disahkan dalam waktu dekat. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra menjelaskan, Komisi 3 DPR RI selalu menerima masukan dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap revisi KUHP, termasuk kalangan advokat dan akademisi untuk memberikan pandangan dan usulan dalam penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut. Upaya ini dinilai sebagai bentuk implementasi meaningful participation, di mana aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan secara serius dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Kaum intelektual, pengajar yang meninjau KUHP dalam kedudukannya hubungannya dengan hukum tata negara. Nah, kalau itu bicarakan lebih banyak disinggung mengenai sinkronisasi antar lembaga dan kewenangannya, ya. Sedangkan yang dari teman-teman advokat itu ya meninjau mengenai sistemnya yang akan digunakan itu hubungan antara hakim, jaksa, polisi dan advokat. Tujuannya adalah perlindungan kepada hak asasi manusia, perlindungan yang berimbang antara korban dan pelaku. Sudesson menegaskan Komisi 3 terus membuka ruang partisipasi publik untuk mendapatkan sebanyak mungkin aspirasi dan masukan dari masyarakat. Fajar Ilhami dan Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Tingginya impor baja dari Cina yang melebihi angka ekspor dianggap menjadi ancaman serius bagi industri baja nasional. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah segera menyelamatkan industri baja agar tak menambah kerugian negara. Tingginya impor dumping baja dari Cina dikhawatirkan akan menghancurkan industri baja dalam negeri. Volume baja impor mencapai 8,72 ton, melampaui ekspor sebesar 5,96 juta ton. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah serius melakukan langkah penyelamatan industri baja nasional agar tidak meningkatkan kerugian negara dan angka pengangguran. Komisi 6 DPR RI menunda rapat kerja tentang penyelamatan baja nasional akibat ketidakhadiran Menteri Perdagangan. Hal ini sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah untuk mengurusi persoalan baja di Indonesia. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menilai industri baja nasional memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tulang punggung pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional. Kebutuhan yang sekarang di Indonesia itu 50% lebih itu dipenuhi oleh impor. Ya, padahal program-program strategis kita itu banyak sekali yang menggunakan baja gitu. Dan pada kita bukannya nggak bisa, kita bisa. Apalagi kita punya industri baja steel itu juga mampu untuk menyediakan itu. Cuman kebijakan di Kementerian Perdagangan dan semuanya lah tentu ya, karena kondisi KS juga, Krakatau Steel ini juga perlu diperkuat juga gitu. Data Kementerian Perindustrian, total produksi baja kasar dunia pada tahun 2024 sebesar 1,8 miliar ton. Di mana Cina merupakan produsen terbesar dengan produksi sebesar 1,05 miliar ton. Disusul India dengan total 149,4 juta ton dan Indonesia ada di peringkat 14 dunia dengan total produksi sebesar 18 juta ton. Hilman dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, DPR RI mendesak perusahaan air minum dalam kemasan untuk terbuka soal asal air, pajak, dan izin usaha. Anggota Komisi 7 Henry Munif menegaskan transparansi sumber air penting untuk menjaga ketaatan hukum dan pertanggungjawaban industri.
Menanggapi keresahan publik atas ketidaksesuaian klaim produk air minum dalam kemasan atau AMDK dengan kondisi di lapangan, Komisi 7 DPR RI mendesak keterbukaan penuh oleh perusahaan AMDK terkait asal-usul bahan baku air serta jenis pembayaran pajak dan perizinan yang dilakukan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan bahan baku air serta kejelasan kewajiban administrasi pelaku industri air minum dalam kemasan agar dapat menunjukkan bukti kesesuaian atas klaim produk yang mereka sampaikan kepada konsumen. Henry Munif menambahkan, perbedaan sumber bahan baku air juga berpengaruh terhadap mekanisme perizinan dan pembayaran pajak dari perusahaan AMDK. Transparan, artinya kita ingin publik mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang bahan baku airnya, apakah dari air pegunungan, apakah dari air sumur bor, air tanah, ya, atau seperti apa. Nah, ini yang kita tanyakan. Kemudian juga tentang pajak yang dibayar kepada negara, apakah itu nanti kepada Pemda setempat, ya. Tadi misalnya ada yang perhutani dengan menggunakan air yang ada di dalam gunungan yang ada mengalir di perhutani, ya, yang dikerjasamakan dibayar setiap bulannya, atau mungkin ada juga yang mendapatkan itu dari sumur bor yang mereka gali 80 sampai 120 meter misalnya. Itu tentu saja akan berbeda, baik itu prosesnya, baik itu perizinannya, pembayaran pajaknya. Nah, ternyata ini sangat bervariasi. Komisi 7 DPR RI akan merekomendasikan dilaksanakannya audit terhadap sejumlah perusahaan AMDK untuk memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan di tengah gejolak ekonomi yang mengancam stabilitas industri dan jutaan pekerja, negara tidak boleh tinggal diam. Paket stimulus ekonomi harus menjadi tameng terakhir untuk mencegah gelombang PHK massal yang dapat mengguncang kehidupan banyak keluarga Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Itu nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau kalau enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Nah, itu saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, di balik angka dan data ada harapan masyarakat yang harus dijaga. Harapan untuk tetap bekerja, bertahan, dan hidup layak di tanah airnya sendiri. Melalui langkah-langkah berani dan terukur dari insentif fiskal, kemudahan pembiayaan hingga perlindungan bagi sektor padat karya, DPR mendorong pemerintah bertindak cepat dan tegas. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi masalah krusial di bidang ketenagakerjaan karena menyebabkan tingginya angka pengangguran, penurunan daya beli, dan potensi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perubahan model bisnis, dan kebijakan internal perusahaan dalam melakukan efisiensi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani, menyoroti pentingnya sinergi antara pengusaha dengan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Pendapatan pekerja harus diposisikan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Pekerja tidak lagi dianggap sebagai faktor yang membebani, melainkan sebagai unsur penting dalam proses produksi. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus kepada dunia usaha agar perusahaan tidak perlu melakukan PHK. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan ekonomi serta melindungi tenaga kerja. PHK massal yang dilakukan ini akan terus terjadi jika antara pengusaha dan pekerja tidak terjadi komunikasi yang efektif. Artinya begini, pengusaha tidak boleh juga menempatkan pekerja sebagai beban, tapi harus menempatkan bukan pendapatan pekerja atau gaji pekerja itu sebagai biaya operasional supaya tidak menjadi beban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam situasi ekonomi global hari ini ya di mana demand dan supply-nya tidak balance ya, itu menyulitkan perusahaan-perusahaan sehingga memang pemerintah harus memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan tersebut ya agar tidak mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena demand dan supply-nya nggak seimbang tadi. Maka kemudian kami di Komisi 9 sedang berusaha mengumpulkan semua data, mengumpulkan semua masukan untuk bisa nanti dimasukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Harus ada regulasi yang jelas terkait kepailitan, ya, terkait dengan PHK sepihak, ya, terkait dengan outsourcing, itu semuanya akan kita gabung dalam satu undang-undang ya, yang kemudian harus jelas keberpihakannya kepada masyarakat, juga kepada pengusaha. Jadi masyarakat, pekerja dan pengusaha itu harus balance juga. Anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimena menekankan, pemerintah harus memperbaiki tata kelola hukum, keamanan, dan iklim investasi nasional agar dunia usaha dapat berkembang dan semakin memperluas pembukaan lapangan kerja. Industri yang kuat hanya akan tercipta jika ada sinergi antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha dalam suasana yang adil dan kondusif. Sehingga persoalan PHK massal yang saat ini kerap terjadi bisa dimitigasi dengan cara menumbuhkan iklim bisnis dan investasi yang sehat di dalam negeri. Yang bicara investor. Investor ini kan juga harus melihat keuntungan mereka apa sih. Nah, kalau kita membandingkan negara kita dengan Vietnam, dengan Thailand, ya, maka kemudahan-kemudahan bagi investasi di sana itu jauh dari apa yang bisa kita tawarkan. Terutama masalah keamanan, masalah hukum. Nah, ini kan perindustrian tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau perusahaan berdiri kemudian rongrongan masalah hukum tidak menjadi atau tidak bisa menjadi pegangan, bagaimana dia bisa membiayai pekerja? Nah, supaya industri sehat, pemerintah punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakatnya. Sehingga jangan semua menjadi beban pengusaha. Pengusaha kan harus bisa menerima kapasitas pekerja yang leveling up. Nah, untuk leveling up ini memang tidak bisa hanya menjadi tugas Kementerian Perindustrian. DPR RI berupaya menghimpun berbagai data dan masukan dari berbagai pihak untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Perbaikan regulasi diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kepailitan, PHK sepihak, dan sistem outsourcing. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Undang-Undang Kepariwisataan yang sudah disahkan DPR RI diharapkan dapat menjadi landasan baru dalam memacu pengembangan sektor pariwisata nasional dan daerah.
Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, daerah kini punya hak otonomi dalam menggali potensi destinasi wisata unggulan di wilayahnya masing-masing. Penguatan regulasi pariwisata diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan pariwisata, meningkatkan pendapatan daerah, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, halo apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di Gedung Paripurna di Senayan, Jakarta, dan kita mengetahui pemirsa belakangan pariwisata di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan dari DPR RI atau lembaga legislatif sendiri sudah menerbitkan undang-undang terbaru di mana ada pembahasan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini menjadi pembahasan kembali. Dan setelah sudah terbitnya undang-undang ini pemirsa, tentunya kita ingin mengetahui apa saja yang ada dalam pembahasannya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan dari fraksi PDIP, Bapak Samuel Wetemena. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Anggun. Oke, Bapak, ini kita mengetahui nih bahwa perkembangan dari pariwisata Indonesia di pemerintahan yang terbaru ini juga lajunya cukup baik ya, trennya cukup baik, banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia, dan terus juga ada lahir ini terkait Undang-Undang Nomor 10 tentang pariwisata ini. Nah, boleh Anggun tahu Pak, apa sih yang dibahas di dalam undang-undang tersebut? Sedikit saja. Jadi yang paling utama dibahas, dan ini adalah menurut saya atau menurut kami perubahan paradigma. Jadi bahwasannya saat ini yang tadinya para pelaku pariwisata sepertinya hanya menjadi tugas pusat atau Kementerian Pariwisata, sekarang tanggung jawab itu di-share ke daerah secara lebih equal. Jadi daerah saat ini diharapkan untuk bottoms up membuat usulan-usulan mereka menyangkut pendidikan pariwisata, menyangkut kapasitas pariwisata, sehingga ekosistem pariwisata ini antara daerah dan pusat bisa saling mendukung. Itu yang utama. Baik Pak, kalau misalnya melihat hal tersebut kan berarti ini daerah punya kapasitas sendiri untuk bisa mengatur dirinya terkait dengan undang-undang, walaupun sudah disiapkan undang-undangnya dari DPR RI kan. Berarti apakah memungkinkan nantinya ke depan akan ada undang-undang turunan di daerah? Undang-undang turunan perlu ada, pasti ada, bisa ada.
Ya, tapi tentunya tergantung sekali dengan kapasitas daerah ini, memahami kapasitas daerahnya seperti apa. Ini yang menurut saya ekosistem yang baik dari undang-undang ini. Jadi kita benar-benar membuat atau memberikan ruang kepada daerah untuk menjadi pemain utamanya. Jadi kementerian kemudian menjadi partner untuk merealisasikan mimpi daerah sehingga daerah ini bisa mempunyai penghasilan dari pariwisata secara lebih meningkat dan juga termasuk keselamatannya. Ya, karena kita juga tahu bahwa di beberapa waktu yang lalu keselamatan di beberapa objek pariwisata ini kok sepertinya tidak tertangani, dan ini tidak bisa kemudian hanya menjadi tanggung jawab pusat atau Kementerian Pariwisata saja. Tapi ekosistem harus berjalan bersama, bukannya juga kemudian itu hanya menjadi tanggung jawab daerah, nggak bisa, karena aturan dan arahan harus datang dari pusat. Dan kemudian yang juga kita bicarakan bahwasanya perlu ada board untuk tourism board, ya, yang kemudian memasarkan keluar dan kita bisa berinteraksi dengan negara-negara lain di dalam level yang sama, sistem yang sama, ekosistem yang sama. Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang nih ada penyesuaian kembali nih, tapi apakah dengan keadaan kita kan saat ini sedang efisiensi juga nih, tentunya dorongan dari kementerian juga agak sedikit berkurang. Apakah ini juga mampu menunjang nih pariwisata daerah dengan keadaan seperti ini, atau justru memang ini adalah satu tantangan baru yang harus bisa disesuaikan itu dari masing-masing daerah? Karena kita bukan hanya bicara soal lokal, tapi juga internasional yang ada di Indonesia. Betul. Jadi begini. Pentingnya daerah memberikan usulan, pentingnya kemudian pusat melihat usulan tersebut. Jadi daerah tentunya mengusulkan berdasarkan kapasitas dengan standar mereka. Tapi kalau kemudian kita secara tourism board ingin memasarkan keluar, pusat harus peran serta. Kalau kita mau jual keluar, apa yang kalian belum punya atau apa yang kalian harus penuhi. Nah, interaksi ini, komunikasi ini yang menurut saya sangat bisa dan perlu ditingkatkan. Karena di beberapa daerah, dinas-dinas ini tidak langsung berada di bawah kementerian. Mereka berada di bawah kepala daerahnya. Sehingga komunikasi yang lebih intens diperlukan. Karena pada waktu pusat mempunyai sebuah gagasan, usulan, peraturan, apa yang perlu dilakukan, keselarasan dengan daerah harus dilakukan. Karena dinas-dinas ini berada di bawah kepala daerah. Gitu. Jadi menyamakan persepsi menjadi penting. Dan itu hanya bisa terjadi kalau komunikasi lancar. Baik Bapak, terakhir deh ya, kalau kita misalnya mengetahui memang harus adanya penyesuaian lagi nih antara yang sudah dibuat oleh DPR RI dengan di daerah dan juga mungkin nanti dari pemerintah pusat yang kita sebut sebagai kementerian ini juga harus ada sinergi dengan komunikasi yang baik. Tapi Bapak melihat komunikasi yang berjalan nih, apakah sudah sesuai dengan harapan yang dari DPR RI mau, atau memang perlu ada kembali lagi perhatian-perhatian khusus untuk bisa membantu pariwisata di daerah? Perhatian khusus mutlak. Karena kita ini kan bukan negara kontinen, kita ini kepulauan. Jadi dialog dari pusat ke daerah ini menjadi sangat ragamnya. Pusat berdialog ke Kalimantan, pusat berdialog ke Papua, pusat berdialog ke Sumatera. Ini berbeda-beda. Jadi tidak bisa memakai satu tolok ukur. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik, ini yang menurut saya menjadi kekuatan pariwisata kita. Karena setiap daerah ini mempunyai titik-titik populer yang berbeda, tapi perlu diantisipasi secara berbeda. Baik, terima kasih Pak Samuel atas informasinya. Baik pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Samuel terkait dengan pariwisata di Indonesia. Bagaimanapun DPR RI di sini terus mensupport bagaimana jalannya perekonomian melalui jalur wisata yang ada di Indonesia. Dan saya Anggang Tarini kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK.
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu vonis ringan pelaku penabrakan mahasiswa UGM tidak cerminkan rasa keadilan. Kita lihat informasinya dari kaca Anda di mana banyak sekali media online pada hari ini membahas terkait dengan DPR RI menilai bahwa vonis ringan terhadap pelaku penabrakan mahasiswa UGM tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat luas. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR RI menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan substantif, bukan sekedar formalitas hukum. Perkara yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang, apalagi seorang mahasiswa yang merupakan aset bangsa, seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa hukum benar-benar berpihak kepada korban. Selain itu, DPR RI mendorong agar aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa hingga hakim menjalankan proses hukum secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi apapun. Kasus ini menjadi momentum bagi lembaga peradilan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. DPR RI berkomitmen mengawasi agar setiap proses hukum dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik hukum yang mengabaikan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu Komisi 4 DPR RI setujui tambahan anggaran proyek MFIS KKP 2 triliun rupiah pinjaman dari Spanyol. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda di mana Komisi 4 DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar 2 triliun rupiah bagi proyek Marine and Fisheries Integrated Surveillance System di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol. Persetujuan ini diberikan setelah melalui pembahasan mendalam terkait urgensi peningkatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan nasional. DPR RI menilai bahwa proyek MFIS memiliki peran strategis dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia, mencegah praktik illegal fishing, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah perairan nasional yang begitu luas. Selain itu, DPR RI menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek ini. Pemerintah diharapkan memastikan penggunaan dana pinjaman secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Komisi 4 DPR RI juga akan terus melakukan fungsi pengawasan guna memastikan proyek MFIS berjalan sesuai rencana dan juga memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pelaku usaha perikanan, serta keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yaitu vonis ringan pelaku penabrakan mahasiswa UGM tidak cerminkan rasa keadilan, serta Komisi 4 DPR RI setujui tambahan anggaran proyek MFIS KKP 2 triliun rupiah pinjaman dari Spanyol. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.